Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi-pagi sudah berkeringat. Ini habis subuh tadi. Habis subuh daripada tidur, daripada untuk buang ngantuk, kita pagi-pagi sekali sudah mencangkul buat bedengan lagi. Katanya nodik. Ya nodik nanti ya sambil jalan. Karena tanah kita masih keras ya perlu digemburkan dengan cara dicangkul. Nodiknya nanti sambil jalan, sambil mengumpulkan kompos, sambil ditambah lagi terus medianya, tanahnya ini. Pokoknya setiap kali kita punya kompos, masukkan. Nanti kalau sudah banyak, itu nanti bisa nodik. Sementara ya tetap masih mencangkul untuk menggemburkan. Kalau tidak ya keras tanahnya. Yang ini masih keras kan. Walaupun dulu udah full banyak, tapi belum cukup banyak. Nih, nanti untuk nanam mana? Tomat. Ini tomatnya masih banyak ini. Nah, ini bibit tomatnya masih banyak. Harus segera dibuatkan guludan untuk nanam. Terus ini juga pakcoy. Pakcoynya sudah siap tanam, udah besar-besar. Maka harus segera dibuatkan bedengan lagi. Ini kita masih harus nyangkul banyak. Ini dari sini ke sana. Terus ini, terus ini. Ini. Nah, berhenti di sini karena ada tanaman jeruk Bali. Ini jeruk Bali hasil stek sungkup dari jeruk Bali punya tetangga. Buahnya besar-besar banget. Waktu itu kita dikasih buahnya, terus saya ambil pucuknya, saya stek sungkup. Alhamdulillah jadi. Ini udah berapa tahun ini? Ini udah setahun lebih, atau mungkin bahkan 2 tahun. Ya memang lama kan, kita nanamnya dari bayi. Pucuk kan sama saja dengan bayi, maka buahnya juga lama. Nggak apa-apa, proses, nggak ada yang instan. Iya, kenapa di luar negeri sana banyak nodik? Karena nggak tahu kenapa ya, di luar negeri itu kan musimnya justru 4 musim. Dia bisa nanam cuma 2 musim, nggak nanam lagi 2 musim lagi nggak bisa nanam. Tapi mereka komposnya itu luar biasa banyak. Jadi di sana itu setiap ada kayu yang nggak kepakai pasti dijadikan wood chip atau serpihan kayu, digiling, dicoper jadi serpihan kayu. Di sana dijual, biasanya yang beli itu para gardener, ya kebun kayak saya. Di sana kan gardener atau pekebun itu kan sebenarnya eksekutif ya, banyak duit ya. Tapi mereka masih mau berkebun secara organik untuk mendapatkan makanan yang sehat dari pekarangan sendiri, dari penanaman sendiri. Mereka itu komposnya itu setiap tahun itu melimpah, karena di 2 musim atau setengah tahun itu mereka nggak bisa menanam, itu mereka bikin kompos. Mereka menyimpan bahan organik sebanyak-banyaknya. Daun-daun kering yang guguran. Di sana kalau musim gugur kan daun kering melimpah ruah. Terus limbah makanan, limbah dari restoran, itu di sana mereka sepertinya yang saya lihat itu limbah itu sudah terpisah dan tidak dibuang sembarangan, tapi ada yang mengumpulkan, kayak para pekebun atau gardener itu mereka mengumpulkan dari restoran, dari mana, dari dapur sendiri. Kemudian rumput-rumput, hasil potongan rumput itu seperti itu, banyak sekali mereka mengumpulkan. Jadi mereka benar-benar effort ya membuat kompos itu. Sepanjang waktu dia membuat kompos, karena mungkin alasannya ya mereka itu cuma bisa nanam 2 musim saja, 6 bulan saja. Jadi makanan itu hanya diproduksi di 2 musim itu, di 6 bulan itu. Oh ya maaf, ini nggak pakai baju ya, keringatnya banyak sekali.
Di 2 musim itu mereka hanya bisa membuat makanan atau menanam. Makanya mereka itu benar-benar melaksanakan itu, persiapannya membuat kompos kemudian menanam, dan mereka itu benar-benar apa ya, sangat-sangat penting. Bahan makanan yang mereka peroleh itu sangat-sangat penting, maksudnya diperhatikan benar-benar, harus organik, harus yang aman. Di sana itu kalau yang organik itu mahalnya luar biasa, jadi mereka untuk menghemat maka mereka harus menanam sendiri. Toh material untuk menanam sayuran secara organik itu di sana juga melimpah, kayak tadi wood chip dan lain sebagainya. Mereka benar-benar, nah wood chip itu enggak cuma dibuat kompos oleh mereka, malah kebanyakan wood chip enggak dibuat kompos ya. Wood chip itu mereka letakkan di atas lahan, jadi diratakan semuanya, baik yang ada tanamannya maupun di sela-selanya itu full dengan wood chip, atau kalau enggak itu jerami, kalau enggak straw, di sana straw ya, nggak tahu itu dari tanaman apa, tapi kayak jerami lah kalau di tempat kita jerami. Itu benar-benar ditebar di permukaan tanah semuanya, wood chip di sela-selanya, di atasnya. Lah nanti setahun mendatang itu sudah menjadi kompos seperti itu. Jadi mereka terus mengumpulkan itu, kemudian diletakkan di permukaan tanah, nanti setahun kemudian jadi kompos, tambah lagi wood chip jadi kompos, tambah lagi wood chip jadi kompos. Kemudian pengomposan yang mereka lakukan juga dari daun-daun kering, dari potongan rumput, dari limbah dapur, limbah restoran, itu jalan terus. Pada saat selesai musim salju dia nggak bisa nanam, komposnya sudah jadi, tebar ke lahan. Makanya mereka akhirnya nudik seperti itu. Padahal alat berat mereka pasti punya ya, untuk menggali, untuk mengolah itu ada, tapi mereka nggak mau. Kesadaran mereka tentang kehidupan yang ada di dalam tanah itu sangat-sangat tinggi. Jadi mereka itu pokoknya pedomannya, di dalam tanah itu banyak sekali kehidupan, nggak boleh diganggu, karena kehidupan di dalam tanah itu yang menentukan kehidupan di permukaannya. Tanaman itu hidup karena ada kehidupan di dalam tanah. Kehidupan di dalam tanah laksana pabrik pupuk bagi tanaman. Mereka benar-benar memperhatikan itu. Kehidupan di dalam tanah seperti apa, cacing, mikroorganisme, dan hewan-hewan tanah lainnya, itu mereka yang mengurai bahan organik, kemudian memproduksi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu. Jadi di dalam tanah itu ada pabrik pupuknya, nggak usah khawatir. Jadi menanam secara organik itu ya tetap keren, karena selain mendapatkan makanan yang sehat, juga melestarikan apa yang ada di dalam tanah, kehidupan maupun yang ada di permukaan tanah, seperti itu. Oke, demikian sedikit info ringan tentang nudik di pagi hari yang ini cerah ini, nggak mendung dikit. Alhamdulillah, ini sebelum siang kita udah berkeringat dulu, jadi nggak terlalu kering tenggorokannya. Nanti kalau udah siang kegiatannya beda lagi, yang ringan-ringan saja. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.